Ya. Toy Story 4, Onward, Soul masih oke lah, tapi nggak se-ikonik itu, ya kan? Luka lagi. Kalau misalnya gue harus kasih final score, kalau gue sih di 8,8. Kalau kayu ini berapa? Iya, sama. Kita kasih 4K, karena ya itu. 8-an lah ya? Karena kemarin gue 8,7. Oh, sama-sama ya, berarti. sama. Mirip, berarti emang ya cocok lah ya, isu-isu yang banyak menerpa Disney ini. Belakangan ini Belakangan ya, apalagi ini yang waktu itu paling parah di Lightyear ya. Kalau itu sih udah gamblang ya. Halo semuanya, welcome back to Breakdown Bros Podcast episode 119. It's nothing but movies. Kembali lagi bersama Kak Yuni di sini dan gua Timothy Fidalu sebagai host kalian. Tapi ada satu orang yang hilang. Harusnya bertiga ya. Harus bertiga, Seperti cuman biasa. lagi sakit ya, get well soon ya, Karendra ya. Tapi ya udah, kita berdua aja ngomongin sebuah topik yang menurut gue cukup menarik dan gua udah lama banget gak bahas ini. Karena kita bakal ngomongin film Pixar. Terakhir film Pixar apa ya? Elemental sebelum Inside Out. Elemental ya. Ya pokoknya gue tuh udah nggak bisa lagi nginget film-film Pixar yang kayak masuk ke memori gue Ya, gitu. wajar. Wajar kan? Ya, Kayak wajar. gue tuh terakhir cek ya film-film Pixar terakhir. Oh my god, man. Ya. Toy Story 4, Onward, Soul masih oke lah, tapi nggak se-ikonik itu, ya kan? Luka lagi. Terus ada apa lagi? Turning Red. Terus kayak Elemental kemarin nggak ada sama sekali yang kayak balik kita ke 2000-an awal. Ya. Nemo, Wall-E, Toy Story Ratatouille, 1, 2, 3. Toy Story 1, 2, 3. Itu udah nggak ada lagi. Tapi akhirnya kita kedatangan sebuah film Pixar yang kemungkinan besar semoga sih merombak lagi ya image Pixar. Momen comeback. Mau comeback ini namanya nih ya. Karena jujur kalau buat gue pribadi suka ya judulnya itu Inside Out kedua. Akhirnya ada sequel setelah 9 tahun terakhir 2015. Ya. Nah, kita tanya dulu sama Kak Yuni. Langsung aja, apakah nangis? Kan biasa gitu kan kalau misalnya kita ngomongin Inside Out, film pertama nangisnya selalu ngorong nangis. Yang film kedua nangis gak? Film kedua ada nangis ya. Bagaimana tuh? Langsung aja kasih adegan yang mana? Aja lah. Pas adegan ketika semua emosi itu saling berpelukan. Yang di bagian ending. Di ending ya? Ya. Oke. Oh, di situ. Itu di situ momen baru pecahnya. Yang sebelumnya masih kayak ngebil. Baru netes tuh pas di situ. Oh, di situ. Ya. Kalau gue beda lagi nih. Nah, di mana? Kalau gue beda lagi. Mungkin ini juga pengaruh terhadap generasi kali ya. Enggak juga, sembarangan. Ini dari kemarin bawa generasi ya kurang ajar. Pada beda cuma nggak banyak juga. Beda. Jadi memang ketika memang kita ngomongin emosi itu memang pengaruh banget sama yang namanya pengalaman kita pribadi kan. Jadi kalau misalnya kita memang pengalaman di sini biasanya suka relate. Nah di situ lo nangis. Kadang-kadang orang yang nggak pengalaman nggak nangis. Gitu loh kan kayak misalnya gue nonton CJ7 dulu. Gila sih itu. Iya itu mah, gue juga nangis. Bokap gue soalnya meninggal. Oh, jadi wah lebih pecah lagi ya, lebih pecah lagi. Nah sama kalau Inside Out 2, gue nangis ketika justru momen bahagia. Ketika si Riley itu main hoki di akhir dengan perasaan bahagia. Oke, berarti belakang banget ya baru belakang nangis banget. ya. Kan ya awalnya juga biasa aja. Gue kira nggak mungkin bisa se-emosional Inside 1. Cuman emang kalau ngomongin seberapa nangisnya masih film pertama kayak masih lebih emosional sih. Iya, setuju, ya kan? setuju. Masih lebih dapat di situ. Tapi entah kenapa di sini relate banget sebagai gue yang udah tumbuh dewasa, udah dulu 2015 kan gue masih bocil tuh. Ya kan sekarang udah gede. Ketika dia main hoki dengan bahagia, akhirnya dia nggak anxiety lagi, disitulah gue relate. Ya, artinya kita harus jalanin passion dengan bahagia gitu loh. Kita harus ngerti lagi passion kita kayak gimana. Nah, itu kalau buat gue. Nanti kalian tulis di kolom komentar apakah ada momen yang bisa bikin kalian nangis di Inside Out 2. Cuma yang kita bakal bahas lebih lanjut, kenapa film yang satu ini, ya kita tadi ngomong-ngomong sedikit, ya kita sama-sama setuju kalau misalnya ini film sequel berhasil ya. Berhasil. Kenapa bisa sequel berhasil? Apa yang membuat film ini justru dibandingkan Pixar yang makin belakangan makin aneh, Disney juga udah aneh, tapi ini bisa bagus? Kenapa tuh? Karena ini, kasih contoh mungkin sequel yang mungkin menurut gua agak miss itu kan Toy Story 4 ya. Ya. Itu karena menurut gua tuh sudah kesalahannya adalah karena Toy Story 3 tuh udah ditutup dengan sangat baik. Bagus, benar. Ya kan? Tiba-tiba kayak kita tuh udah berharap ya sudah kisah Andy dan mainan-mainannya tuh sudah selesai. Kayak kita tuh nggak perlu tahu pas pindah ke Bonnie ya kalau nggak salah. Kita tuh nggak perlu tahu. Ya udah. Perpisahan antara Andy sama Woody. Iya, udah kayak kita tuh nggak perlu tahu mainan sama Bonnie, tapi malah diceritain di keempat yang menurut gue tuh ya udah kayak milking. Nah, itulah yang mungkin kalau kenapa kemarin tuh kalau Toy Story 4 rasanya ya kita ya agak sedikit mengecewakan, tapi kalau Inside Out 2 tuh karena
menurut gua tuh endingnya tuh juga nggak menutup cerita. Karena inget kan waktu pas endingnya Inside Out pertama, Puber ya? itu kan sudah ada dikasih lihat ada tombol puberty. Waktu pas tiba-tiba tombol apa ini kan, para emosinya kayak gitu kan. Dan menurut gua tuh oke, jadi ketika dilanjutkan gua nggak merasa ini milking karena memang sudah ada tease-nya. Ada tease-nya dikasih lihat tombol puberty itu jadinya dan benar-benar menjelaskan itu. Dan yang bikin jadinya ini sequel yang gak gagal karena walaupun sama-sama menceritakan tentang emosi manusia, tapi yang ditampilin tuh dalam stage yang berbeda. Stage anak-anak pindah ke stage remaja, puberty. Jadi eksplorasinya tuh berbeda, yang kita lihat konfliknya beda lagi, nggak sama lagi gitu kan. Jadi ya itulah yang mungkin menurut gua kenapa nih sequel bisa berhasil dan nggak kerasa milking. Gua setuju sih. Sebenarnya kalau gue pribadi secara ekspektasi, gua awalnya turunin. Nah, kalau kayu ini gimana? Iya, sama. Sama turun juga ya? Karena udah kecewa Toy Story 4 itu kan. Jadi ya, oke, nggak mau bahkan gue nggak terlalu nontonin trailernya. Sengaja nggak mau. Kalau gue emang jarang sih nonton trailer sih. Cuma kalau gue tuh lebih ke gimana ya? Pertama Disney kayak gitu. Pixar belakangan udah nggak ada yang bagus lagi. Apa bisa lagi Pixar balik kayak dulu lagi? Gue mikir gitu kan, kayak pesimis banget. Apalagi meskipun gue tahu di Inside Out 1 tuh bisa dilanjutin dengan cerita mengenai puberty tadi, tapi kayak sebenarnya nggak dibikin keduanya tuh udah nggak apa-apa gitu. Kalau menurut kan kalau misalnya film pertamanya aja udah ya udah bagus aja, udah masterpiece aja. Salah satu film terbaik Pixar mungkin di kalau top 10 udah pasti sih. Inside Out tuh udah pasti. Top 5 sih yang mungkin gimana kalau top 5 kira-kira masuk gak tuh? Waktu itu Kincer juga pernah bahas. Pernah bahas. Nanti deh ya di belakang. Taruh gue lupa. Inside Out tuh masuk, tapi top number 1 di gue tuh tetap Finding Nemo. Setuju kalau Pixar. Aduh, gimana ya? Nomor 1 gua itu. Finding Nemo tuh nanti kita bahas Pixar film-film lain belakangan. Ini Inside Out dulu. Oke, berarti dari segi eksekusinya berhasil dan melampaui ekspektasi kita. Tapi kalau misalnya ngomongin apakah seemosional film pertamanya, kan berarti kita harus ngomongin scene yang membuat kita bisa nangis. Ya, tadi kalau misalnya di Pixar kalau misalnya di film yang kedua tadi, kita aja udah beda nih. Scene emosionalnya. Sedangkan kalau di film pertama semuanya udah pasti bisa nangkap satu scene yang sama dan nangis di situ bareng-bareng. Yaitu di scene Bing Bong mati. Itu setuju banget. Iya. Ya, karena ngomongin teman imajiner yang dari kecil kita main bareng di situ, kita inget dia, tapi dia mau berkorban buat kita. Iya, sedih banget itu. Quotes-nya itu selalu bisa bikin kita. Padahal Bing Bong kan istilahnya waktu pas ketemu sama Joy dan Sadness kan dia tuh udah berharap bisa ingat, si Riley bisa ingat kembali, pengen dikembalikan lagi ingatan Bing Bong ke headquarter kan, tapi kayak gitulah. Tapi dia saking cintanya, ya ampun, bahkan sampai teman imajiner aja bisa secinta itu sama ya pemilik pikirannya itu. Kayak itu bener sih, itu langsung bener-bener nangisnya tuh. Waktu itu gue inget banget nonton bioskop langsung kayak gak ada pemanasan sama sekali itu gitu tuh. Sih. Ya kalau mungkin kalau gue tuh yang nangis lagi tuh Up ya, di awal-awal. Iya, itu kayaknya semua sih, itu salah satu juga semua sih. Baru mulai udah gitu. Itu sih parah lu atau si Up sih. Tapi sayangnya kalau Up itu kan lebih filmnya sebenarnya nggak komplit Inside Out. Kalau Inside Out kan lebih ke complete movie sampai ending itu pas gitu. Kalau Up kan lebih ke yang awalnya aja. Awalnya pas udah tuanya ya udah gitu. Ya udah, jadi biasa aja gitu. Nah iya bener, ketika kita ngomongin Bing Bong, eksekusinya pun perfection ya. Pianonya main, fade away dia pelan-pelan, gila itu. Dan sambil senyum lagi hilangnya itu kayak, senyum. Aduh. Kata-kata terakhir itu selalu yang take her to the moon for me itu kan. Itu selalu terngiang-ngiang gitu. Memang scene itu nggak kembali dibuat lagi di film Inside Out 2. Meskipun secara formula cerita tuh sama ya kayaknya ya. Ya sebenarnya sama kalau formula. Sequence-nya sama percis. Cuman pakai antagonis baru aja. Kalau sebelumnya kan kayak lebih ke Joy sama Sadness yang agak lawanan lah ya. Kalau di sini kayak ada emosi-emosi baru dan coba menurut Kayu ini gimana? Emosi itu pas nggak akurat untuk melambangkan perubahan dari anak-anak ke dewasa tuh gimana? Iyalah pas banget ya. Pas banget ya. Karena ya anxiety, envy, embarrassment sama ennui ya kan. Ya ini memang benar-benar menggambarkan remaja banget kan, yang ketika kita lihat kan waktu pas para emosi baru tuh muncul kan, si Riley-nya yang langsung tiba-tiba mood changing, yang bangun tidur langsung bawaannya marah-marah lah, nggak jelas ini. Dan ini menurut gue kayak
sebagai cewek gue ngerti ini kayak melambangkan kayak dia tuh mungkin nggak dikasih tahu tapi kayak mungkin itu dia masuk masa menstruasi juga. Iya. Emang bener kan kalau cewek tuh kalau sudah masuk masa menstruasi kan apalagi mendekati pas PMS-nya itu kan juga pasti mood suka berubah-berubah. Padahal ditanya baik-baik sama mamahnya tapi dia jawabnya ngegas banget kayak apaan sih kayak gitu. Nah itu ya bener-bener pas gitu anxiety yang ya lihat waktu SD waktu SD kita tidak nggak mikir masalah kayak penampilan, gue harus bisa meraih gini. Tapi pas memang benar kan ketika masuk pas SMP, memang pas masa-masa pubertas kita udah mulai ngerasa kita harus yang istilahnya kayak panjat sosial, kita harus masuk dalam sosial yang bisa diterima lah ya kan. Terus gue baru inget loh, ini si Riley ini kan cewek ya? Iya. Umur 13 pubernya ya? Oh pantas, gue tadi mikir loh kalau cowok kan di atas ya kan, kalau cowok kan pantas ya, cewek duluan ya. Cewek kan biasanya normalnya kan 13 ke atas ya. Kan beda-beda, tapi memang 13 itu yang normalnya kan. Nah, terus ya udah mulai ngerasa gitulah, belum orang kita perhatiin aja di ininya udah dijerawat kan, udah dijerawat ya kan. Terus ya bagaimana dia sampai itu yang kayak panjat sosialnya demi kepentingan panjat sosial bahasanya. Iya ya, demi kepentingan masa depan dia sampai rela menjauhkan teman lamanya gitu kan. Jadi memang ini benar-benar menggambarkan remaja yang benar-benar remaja ya di dunia itu. Makanya kenapa bisa relate ya, memang kita remaja juga seperti itu. Maksudnya nggak persis kayak dia, tapi perasaan-perasaan yang kita rasakan ya persis lah kayak gitu. Persis banget. Dan yang gue sukanya lagi nggak cuma di kehidupan nyata, versi animasinya, versi dalam otaknya, emosi itu sangat kreatif ya. Betul. Gila, jujur gue langsung story kan abis gue nonton, gue genius anjir. Skripnya kan, penulisan skripnya tuh kayak gimana cara penggambaran, kayak ada sarkasem, ada brainstorming. Oh ya sama ini sih, karena dan yang gue salutnya itu adalah karena memang benar sih remaja itu kan awal dari kedewasaan ya. Jadi benar-benar di situ adalah dikasih lihat proses pembentukan jati diri. Dan itu benar kan, banyak kan istilahnya kayak remaja dalam masa mencari jati diri. Ya kan, nah ini tuh dan itu benar-benar diceritakan di sini pembentukan jati diri, ya kan. Lewat emosi-emosi yang lucu-lucu itu, kayak gimana cara dikonsepsikan sedemikian rupa sehingga terlihat make sense. Meskipun kalau kita pikir lebih lanjut kan nggak mungkin bisa 100% kayak sesuai gitu ya. Realistis banget. Nggak mungkin dalam satu hari langsung berubah banget kayak gitu kan, langsung kayak berubah banget. Ya itu memang dramatisasi. Biar kan soalnya buat anak-anak juga. Betul. Lebih sederhana untuk dipahami. Dan menurut gue sangat-sangat berhasil. Jadi kayak mau anak kecil nonton pun atau kita yang udah dewasa pun maksudnya tetap bisa memahami pesan moralnya yang diberikan sama film ini kan. Gitu. Sangat-sangat nyaman untuk ditonton, lucu, sedihnya juga ada. Menurut gue cukup asik. Bahkan dari segi visual peningkatan lah ya. 9 tahun setelah film pertamanya, detail-detail ininya, pixel-pixel ininya kelihatan banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita harus ngomongin kelemahannya, apakah ada yang ditemukan dari film Isal 2? Kelemahan? Nah, yuk. Ini sebagai jurnalis kita bagaimana ini? Jujur, gue enjoy banget nontonnya dari awal sampai akhir. Dan gue ngerasa kayak nggak ada. Yang fatal mungkin ada, tapi saking gue enjoynya sampai nggak ternotis. Nggak ada yang sampai fatal kayak kemarin kita bahas-bahas film yang gue sampai nonton kayak udah langsung, tapi ini nggak, yang benar-benar langsung. Bener sih. Kayak udah. Kayak nggak ada yang bisa gue komplain. Bener sih. Tapi kalau gue sih ada sebenarnya. Apa? Saat beberapa momen fasenya kecepatan. Iya, cuma 1,5 jam juga kan filmnya. Gila, itu yang terutama di bagian kedua, act 2 yang mulai adventure tuh, itu cepet banget. Bukan hanya masalah fase itu, dialognya pun cepet banget. Iya, benar. Kan? Benar. Itu beberapa bagian karena saking cepet tang-tong, itu gue mulai capek tuh ngikutin. Iya. Yang adegan sudah mulai kejar-kejaran tuh emosi yang sudah mulai mencari jati diri itu kan itu udah gini gitu. Itu ya. Lu ngomongin gue jadi ngeh. Tapi pas nonton nggak mengganggu buat gue. Mungkin karena memang momen-momen positif itu sangat-sangat terngiang-ngiang kali di otak ya. Ini seru, ini asik, ini bagus gitu ya. Tapi ya kita harus setuju. Insya 2 itu adalah salah satu film sequel yang bagus banget. Kalau misalnya gue harus kasih final score, kalau gue sih di 8,8. Kalau kayu ini berapa? Iya sama. Makanya kita kasih 4K karena ya itu. 8-an lah ya. Karena kemarin gue 8,7. Oh sama. Mirip. Berarti emang ya cocok lah ya. Ini film yang bukan ya level paling atasnya di Pixar juga, bukan yang level kayak ini dewa juga. Kalau misalnya kita compare sama film pertama bagus mana? Ya
tetap kayaknya. Beda tipis sih. remarkable film pertama. Iya. Karena itu kan film pertama tuh kayak konsep baru, kayak bisa-bisanya Pixar kepikiran bikin Karena film yang pertama. animasi tentang emosi manusia tuh kayak itu aja udah mind blowing Iya, kan, genius kayak sih. gitu. Dan ya kedua karena nerusin mungkin karena kita sudah tahu konsepnya, jadi ya pasti sih. nggak terlalu Pasti ini pengalaman banget. kedua membuat jadi nggak se-spesial yang pertama. Betul. Tapi memang yang gua benar-benar kaget itu adalah kenapa dia bisa extend ceritanya tapi tetap fresh. Ya, Tetap kreatif setuju. banget kan, penulisannya tetap bagus gitu. Nah, itu Insight 2. Nanti kalian tulis di kolom komentar rating dari kalian berapa? Apakah menurut kalian sukses, apakah kalian nangis nonton film yang satu ini? Tapi kalau kita compare sekarang sama film-film Pixar yang lain, kira-kira favorit dari Kak Yuni tuh apa? Kalau film Pixar 5 favorit gua, yang nomor 1 aja ya. Kalau yang 4 sisanya ini bukan urutan ya, lebih kayak gue inget apa aja gitu ya. Sih. Nomor 1 yang paling membekas di gua dari tadi kan, dari Finding Nemo zaman kan? kecil sampai sekarang adalah Finding Nemo. Iya, Sampai gua hafal Fisherman Setuju, 42 setuju. Wallaby Way Sydney. Saking gua nonton dulu seminggu sekali. Rutin nonton itu. Terus kedua yang jelas adalah Toy Story karena itu Pixar pertama yang kayak nggak mungkin itu kayak 1995 ya? iya, itu pengubah sejarah banget ya kan. Iya sih, revolusioner iya. termasuk revolusioner untuk animasi. Gua nggak nonton di tahun itu juga, gue nonton ya pas sudah 2000-an kan di TV Iya, ya kan. Saya dia ngomong generasi mulu, gua nggak setua itu anjir. gua nonton pas waktu 2000-an lah, pas udah SD itu ya gila, kayak bisa aja gitu. Dan saat itu tuh animasi 3D kayak gitu kan Iya. belum banyak ya, bahkan di Amerika kan. Dan itu animasi 3D yang menurut gue dulu bisa gila banget. Untuk gue walaupun nonton kayak salut aja, gue nonton di tahun 2000-an awal, tapi pas gue baru tahu lah belakangan kan, waktu SD kan nggak mungkin tiba-tiba gue mau cari tahu ini tahun berapa kan, nggak kan. Tapi pas gue tahu itu tahun 95 tuh kayak gila, 95 udah kayak gini bikin animasi yang se-3D gitu loh. Bahkan ya kan? The Legend Lion King 1998 itu 2 dimensi. Tuh kan, makanya itu Toy Story nggak mungkin nggak bisa skip dari 5 favorit gua. Terus yang ketiga itu Toy Story 3 karena itu seperti yang gue bilang di awal, itu adalah ending terbaik di Toy Story harusnya. Bahkan di situ. orang tuh agak rancu nih, bisa pilih Toy Story 1 atau 3 nih. Iya. Dan nggak ada masalah kan, maksudnya kayak ada yang milih 1, ada yang 3, dua-duanya make sense. Iya. Gitu, dulu ada yang terbaik. Iya. Makanya itu Toy Story 3 tuh menurut gua itu sequel berhasil. Yang 2 oke lah, tapi 3 tuh yang gue berharap nggak mungkin si 3 bisa sebagus, ternyata wow. Gila sih. Gila. Villainnya bagus banget. Iya, Emosi tetap dapat banget. Bisa sedia sama villain loh, bisa sedia sama villain kita. Bisa sama villain. Aduh. Jarang banget itu kayak begitu. Makanya. Udah itu ketiga, terus keempatnya adalah tadi apa tadi? Lupa. Monster Inc. Itu gue juga, itu juga kreatif banget, men. Asli. Gila itu. Bisa kepikiran Itu gila tentang sih. monster yang mengganggu anak-anak di saat tidur. Monster mimpi Terus dibikin ketakutan lucu. itu. Iya, makanya. Pakai pintu-pintu gitu, keren banget. Makanya padahal monsternya si bunya anak-anaknya tuh takut sama monster itu, tapi kita lihat mah sebenarnya itu tampilnya lucu-lucu tau gak sih? Terus habis itu kayak gue paling inget tuh intronya kalau Monster Inc. Iya. Dan pakai musik-musik itu cakep banget sih, men. Monster Inc. itu juga revolusioner untuk saatnya kan, itu juga 2000-an awal kan dibuatnya kan. Terus sama tadi ya ini kayaknya dia tadi pas kita berbincangkan dia agak-agak kayak loh, seperti biasa, seperti gua Godzilla milih juga kayak gitu dia. Adalah Coco. Buset. Malah masih ada Wall-E. Gua tahu Wall-E bagus. Incredibles. Nggak bagus. Incredibles mungkin kayaknya kalau lihat dari daftar Pixar itu, gue lebih seneng film Pixar tuh bener-bener yang emosional gitu. Kalau Incredible tuh kan petualangan hero-nya. Superhero. Tapi kan men, di zaman itu superhero animasi. Iya, emang bener. Cuma nggak membekas di gue bagaimana. Ya kan? Gue ya lihat aja dari 5 daftar itu kan. Kalau Coco tuh anjir itu, lu tau nggak, itu gue nonton Coco itu gue lagi pas maraton juga. Waktu itu kok nggak salah rilisnya deketan sama Justice League 2017. Gue nonton kok nggak setelah Justice League apa sebelum Justice, pokoknya itulah. Gue inget banget barengan tuh nontonnya sama adik gue. Dan anjir gue waktu nonton pas bagian ending kan? Iyalah yang pas lagu kan? Iya, itu ada yang nggak nangis, gue juga nangis. Gue setuju. Kalau ngomongin itu kenapa gue bisa memorable? Memorable. Itu gue nangis lagi setelah sekian lama. Terakhir gue nangis nonton itu ya itu Inside Out 2015 kan, kayak ada jarak 2 tahun. Gue nggak mendapatkan, sensasi
di bioskop menangis itu baru dapat lagi di dapet lagi di Koko. situ. Nah, itu yang kenapa akhirnya masuk naik ke 5 favorit gua. Karena itu. Ya mungkin kalau lu mungkin cerita bener Wall itu itu juga bener revolusioner. Tapi Wall-E juga ada momen emosional ya kan? Ada. juga momen Itu masuk top 10 gua kalau Wall-E. Tapi ya mungkin karena pengalaman nonton gua itu kalau Wall-E seperti biasa. Wall-E itu gua nggak nonton di bioskop, gua nonton di layar laptop yang mungkin jadi pengalamannya itu berbeda. Gila kalau di bioskop tuh itu mantep banget kan? Iya, makanya. Gila itu science fictionnya. Makanya. Gila itu keren banget sih. Gue bisa dan itu menurut gue ini sih apa sih itu animasi juga visioner tuh itu beneran. Itu animasinya Iya, pesan moralnya. pesannya visioner. Bener-bener yang kayak gue nonton itu jujur aja gue jadi agak bumi tuh bisa kayak gini loh, bisa kayak gini, yang bisa kepikiran yang gimana. Itu memang sebenarnya secara pesan itu mungkin nomor 6 gue lah tuh Wall-E. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong ya itu kan favoritnya Kayu nih. Kalau favorit gue tuh nggak berani otak-atik lah. Kalau favorit mah setiap orang pasti punya ininya. Coba kalau gue kan lagi-lagi gue tuh lebih nggak favorit sih. Kalau gue ngomong lebih ke yang paling berkualitas nih film-film Pixar tuh. Nah, Oke. Apa 5? 5 nih ya. Ya 5. Ini gue nggak urutan lah ya. Ya udah. Kayak tadi kita nggak ngurut ya. Finding Nemo asiknya nomor 1 juga sih gue sih. Ya Wall-E gue pasti masukin. Toy Story. Cars man nggak dimasukin parah sih. Cars. Ya gila. Cars over the Coco. What? Coco over the Cars. Monster Inc over Cars gua. Tetap. Monster Inc kan tadi gua masuk Monster Inc. Monster Inc gua oke. Coco. Gua nggak bisa mengorbankan Monster Inc, Toy Story 1, tapi 2, Finding Nemo. Oke. Mungkin favorit lebih berdasarkan nangisnya kan. Iya, karena gua bilang nggak ada emosional sih. Enggak, lebih biasa aja lah. Memang nggak ada. Itu kan benar-benar kita melihat. Tapi itu lebih ke olahraga kan, sport, ke moralnya. Itu lebih ke inspiring gitu nggak sih? Inspiring. Gue setuju lah. Tapi ya itu. Tadi apa? Finding Nemo, Cars, Wall-E. Nah, 2 lagi. Finding Dory, enggak lah. Apa ya? Ratatouille mungkin gue masukin. Oke. Kenapa Ratatouille nggak masukin? Karena film animasi masak-masak. Nggak, sorry. Itu 5 gue tuh udah nggak bisa diganggu-gugat. Kalau dibilang kenapa nggak Ratatouille nggak bisa itu? 5 itu nggak bisa diganggu. Ya, Cars tadi kan udah kan? Iya, udah. Satu lagi yang paling ini sih, paling Monster Inc. Kan? Berarti tadi Finding Nemo, yang beda Cars, kita di Ratatouille sama Cars. Iya, enggak sama Cars ya. Iya, Ratatouille sama Cars. Kalau Kayu ini Coco sama Inside Out ya? Inside Out nggak masuk. Toy Story 3. Toy Story 3. Oh iya, Toy Story gue mau masukin. Tuh kan. Coba kita di agak di. Aduh, gimana? Gue harus benar meneliti ya. Tadi gue ngomongin secara ini sih, bukan favorit sih. Makanya. Susah. Kalau Pixar tuh terlalu bagus semua. Iya. Kayak 10-nya tuh bisa lo acak-acak lah. Ya. Makanya. Nah, nanti kalian tulis di komentar aja versi kalian tuh kayak gimana. Karena menurut gue kayak selama lo nggak masukin Turning Red, Luka sih nggak masalah. Luka sih keterlaluan sih. Aduh, itu beneran. Itu kan pas zaman masih bioskop tutup ya, Luka tuh dirilis ya. Gue tuh kayak berharap, ya ampun semoga ini Pixar yang gue bisa dapetin lagi. Kalau Onward masih mending. Onward gue masih dapat nangisnya Onward. Gue sih nggak dapet nangis, tapi lebih ke oke lah, bagus yang lah. Waktu pas dia ketemu sama yang malah abangnya malah ketemu sama bapaknya itu, dia harus, padahal dia yang pengen, gue lupa nama karakter utamanya, yang karakter utama padahal yang lebih pengen ketemu bapaknya, malah dia mengorbankan, mending abangnya aja dia yang ketemu sama bapaknya. Itu tuh menurut gue pengorbanannya sedih banget sih. Itu buku bagian itu sih sedihnya. Tapi nggak jauh dari top 10 sih. Ya, nggak. Soalnya kayak ceritanya ya udah sering kita lihat gitu loh. Kalau misalnya kayak Pixar tadi kayak Nemo siapa yang buat, Toy Story siapa yang buat gitu. Nah, mungkin terakhir ya sebelum kita tutup ya, ini kita ngomongin isu-isu yang banyak menerpa Disney nih. Belakangan ini ya, apalagi yang waktu itu paling parah di Lightyear ya. Kalau itu sih udah gamblang ya, itu jelas gitu. Nah, kita ngomongin LGBT sedikit. Ya. Mungkin kalau di Indonesia ini agak tabu untuk dibicarakan, tapi kalau buat gue pribadi, nggak tahu buat Kayu ini, kalau buat gue pribadi harus diomongin. Iya harus diomongin dong. Nggak usah ngapain tutupin. Ini fakta yang ada di depan kita, lagi terjadi, dan kita lagi-lagi bukan ngebenci pribadi atau kelompok atau apa kan. Kita lebih ke, kita punya pendapat yang berbeda, kita kasih tahu. Betul. Iya dong, tapi bukan berarti kita benci. Nah ini juga baik yang, ini kan kalau udah, nggak bisa dibedain tuh, antara kontra sama benci tuh nggak bisa dibedain tuh. Kalau udah kontra pasti benci tuh biasanya. Iya. Nggak paham lah. Tapi ya itu. Apakah di Inside Out Kayu ini ada menemukan sesuatu yang seperti itu nggak? Kalau dari Riley-nya, untungnya enggak. Dari Riley-nya. Oke. Gue sudah
gue sudah berharap Riley jangan diapa-apain karena waktu pas Inside Out pertama tuh yang di Imaginary Land kan si Riley tuh punya mesin yang dia membentuk cowok idamannya kalau nggak salah. Jadi menurut gue itu udah jelas menunjukkan dia straight. Jangan lu ubah. Jangan lu ubah lu ke Inside dulu. Dan syukurnya sempet kan orang-orang takut gagal di trailernya dia kelihatan ada crush sama cewek gitu kan. Yang Captain Hawking yang si Fall itu kan. Ada ketakutan tapi gue bisa bilang itu bukan, itu cuma kayak idola kayak lu ketemu idola lu, ya misalnya lu cowok, lu ketemu idola lu cowok, ya pasti lu ada starstrucknya kan yang kayak gitu, lebih ke situ. Jadi dan dipertegas lagi adalah ketika di dalam Imaginary Land-nya itu yang dia punya empat cowok ganteng terbaik dia yang dipahat jadi batu itu loh. Nah itu jadi lebih oke lah, clear akhirnya oke lah gitu. Itu tapi mungkin gue ngerasa It's Out terlalu nggak mau ngambil resiko sama sekali, makanya dia pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Iya, dia pengalaman dan film pertama udah bagus banget, jangan dihancurin. Dan thank you Pixar, Disney udah mendengarkan aspirasi kita. Tapi kalau gue sih masih menemukan sedikit kecil-kecil tuh, kayak yang secara nggak gamblang. Coba, gue ngerasa yang mungkin ada, ini nih kayak Elemental jatuhnya. Elemental karakter utamanya enggak, tapi ternyata ada karakter saudaranya yang si Air itu, gue lupa lagi namanya, yang ternyata dibilang non-binary, ya kan? Nah ini, gue sih mungkin nggak pernah dibilang di filmnya, tapi ya namanya juga karena zaman sekarang ya kita ngelihat kayak ada salah satu dari timnya si Fall tuh kan kayak ada tampilannya kayak cewek-cewek non-binary gitu ya. Ya mungkin ya kan. Soalnya sekarang dulu kita berpikir cewek tomboy ya bisa aja memang dia tomboy aja, belum tentu secara seksualitas mempengaruhi, tapi ya karena sekarang apalagi Amerika kan kalau udah gayanya tomboy itu kan kayak pasti non-binary. Gay. Jadi ya mungkin gue curiganya di situ. Ya mungkin ini gara-gara kita udah terlalu kena agenda jadi bawaannya curiga. Tapi ya mungkin di situ di salah satu anggota hokinya si Val mungkin tapi ya tidak dijelaskan. Yang penting nggak secara jelas. Dan bukan karakter utama sih yang gitu. Kita lebih ke ini aja sih, lebih ke teori-teori sedikit ya. Kalau gue sih sebenarnya ya itu gue juga ada lihat ya di bagian situ. Tapi kalau gue tuh satu lagi yang gue lihat warna baju. Kalau ingat yang bajunya kekecilan. Ya pelangi. Alangkah indah. Warnanya jelas banget gitu. Itu sih gue ngerasa. Itu kayak 90% gue yakin Disney tuh pengen masukin dari situ. Cuman dia nggak mau ngambil resiko, ya udah tetap ceritanya bagus. Tapi nggak masalah. Bodo amat, kayak ya udah Disney lu mau masukin itu kayak udah nggak peduli lagi gue. Yang penting nggak se-frontal Lightyear. Nggak se-frontal Lightyear. Kalau itu sih perlu kita boikot. Sampai akhirnya gagal tayang bioskop kan gara-gara terlalu memaksakan agenda itu. Ya udahlah, maksudnya kalau film animasi anak-anak udahlah nggak usah lah masukin agenda gitu. Memang dasar Disney ini sangat bisa berpotensi. Ayolah bisa balik lagi lah Disney. Kasian kan gen-gen alpha nih kagak dapat animasi yang bagus, lihat Pixar terakhir amat. Kalah. Disney juga apa kemarin tuh yang Raya. Gua nggak kurang sih. Raya mungkin untuk lebih ke empowering perempuan kan. Tapi Raya tuh bukan Pixar loh. Dia Disney. Nah, tadi ngomongin empowering cewek ini feminisme. Ini jelas banget gak sih di ini Inside Out 2? Menurut gua nggak terlalu sih. Maksudnya kayak gak ada cowok di situ, men. Iya benar, tapi mendingan sekalian kayak gitu daripada gue jujur lebih nggak suka. Gue bahkan sebagai cewek aja nggak suka kalau misalnya tiba-tiba ada karakter cewek kayak dibikin dilebih-lebihin secara skrip untuk lebih dari cowok gitu. Iya. Kalau itu mah udah terlalu parah sih. Kalau ini secara skrip tuh masih enak ditonton. At least secara plot itu bagus. Tapi buat gue tetap Disney tuh pengen kasih something mengenai feminisme tuh kenceng banget. Kayak bapaknya dulu kan di salah satu pengaruh penting banget untuk sebuah keluarga. Di sini nggak ada penting-penting sama sekali. Munculnya dikit banget. Terus best friend-nya dua-duanya cewek. Timnya cewek semua. Itu udah jelas gitu. Sebenarnya itu tapi menurut gua masih subtle lah. Nggak sampai mungkin. Untungnya begitu. Mungkin buat cowok tuh nggak akan terlalu menyinggung kali ya. Enggak sih. Gua nggak terlalu. Masih aman-aman aja. Tapi ya kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian menemukan sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang menjanggal mengenai film Pixar yang satu ini. Tapi ya at least dari kita Kincir juga kasih 4K rating, artinya ini film yang bagus dan sangat rekomendasi buat keluarga siapapun itu. Harus nonton, kasih anak-anak kalian nonton ya buat kalian yang udah dewasa. Karena ini pesan moralnya bagus banget, untuk remaja juga bisa ditonton.
Dan menurut gue tuh untuk dewasa tuh bagus banget relate. Relate lagi karena ya. itu karena Iya bener-bener kayak sekarang tuh kan kita selalu mendengar anxiety. ya zamannya mental health. Ini nih gue ngomong bukan menjatuhkan karena gue sendiri juga semua orang lah pasti punya rasa anxiety. Cuman ya ada orang yang benar-benar menunjukkan, ada orang yang menyembunyikannya kan. Tapi ini kayak menunjukkan kalau ternyata keraguan, kecemasan, anxiety kalian itu nggak bisa mempengaruhi pertumbuhan jati diri kalian karena anxiety itu perlu, tapi jangan sampai menguasai kalian, itu pesannya. Itu pesannya. Bahkan Joy aja dikasih kesalahan di sini kayak film pertama lagi kan. Dikasih kesalahan lagi. Jadi kayak semua emosi punya peran penting. Betul. Punya peran penting, tapi gimana cara kita ngebalancing, dan yang paling gua dapet tuh ya apapun yang kita lakuin itu kita harus jalanin dengan joy. Betul. Gitu betul. Ya. Itu yang paling penting, bukannya pikir yang aneh-aneh. Ya, gitu. semua harus balance ya. Semuanya harus Bahkan balance. anxiety aja punya peran, cuman jangan sampai menguasai kalian. Oke, gitu aja. Mungkin sisanya nanti kita debatnya di kolom komentar ya. Gua Timothy Vidalo dan Yuni. kita jumpa di video Kincir berikutnya. Bye-bye semuanya. Dah.